Halo semuanya, perkenalkan saya Hubi Clarissa Mataratu. Di video kali ini kita akan membahas tentang suatu penyakit yang sangat mematikan bagi laki-laki di seluruh dunia maupun di Indonesia, yaitu kanker prostat. Jadi prostat itu merupakan sebuah kelenjar yang besarnya seperti sebuah walnut atau biji kenari yang berada dalam sistem reproduksi pria, dan tepatnya itu berada di antara leher kandung kemih dan saluran kemih. Peran prostat dalam perkemihan yaitu membantu menyalurkan atau menyemprotkan urin keluar dari kandung kemih, dan fungsi dari prostat sendiri adalah untuk mengeluarkan cairan putih yang memberi nutrisi dan mengangkut sperma. Selanjutnya kita akan membahas tentang patofisiologi dari kanker prostat. Jadi awalnya gumpalan kecil dari sel kanker masih terbatas pada kelenjar prostat yang normal. Nah, kondisi ini dikenal sebagai karsinoma in situ atau prostat intraepitelial neoplasia atau PIN. Nah, dari waktu ke waktu sel kanker ini mulai bermultiplikasi dan menyebar ke sekeliling jaringan prostat atau stroma yang membentuk tumor. Akhirnya tumor tumbuh membesar dan menyerang organ di sekitarnya seperti vesikula seminalis atau rektum, atau tumor juga dapat mengembangkan kemampuannya untuk pindah ke aliran darah dan sistem limfatik. Invasi keluar organ-organ di luar kelenjar prostat disebut dengan metastasis. Nah, kanker prostat ini seringnya mengalami metastasis ke tulang, kelenjar limfa, ke rektum, kandung kemih, maupun ureter. Kanker prostat ini sendiri merupakan suatu masalah yang sangat besar. Di Asia, insiden kanker prostat rata-rata adalah 7,2 per 100.000 pria per tahun. Berdasarkan data dari Globochan tahun 2020, kanker prostat merupakan penyebab kematian nomor 6 tersering pada pria dengan insiden global sebesar 30,7 per 100.000 pria dan angka kematian sebesar 7,7 per 100.000 pria. Di Indonesia sendiri, kanker prostat menempati urutan kelima kasus terbanyak pada pasien laki-laki dengan angka kejadian sebesar 11,6 kasus per 100.000 pria dan angka kematian sebesar 4,5 per 100.000 pria. Berdasarkan data di samping, persentase kasus baru sebesar 30 dan persentase kematian sebesar 7,8. Jika kita lihat, maka kanker prostat ini memiliki persentase kematian yang jauh lebih rendah dibandingkan dengan persentase kasus baru. Hal ini berarti bahwa penyakit kanker prostat ini bisa dideteksi dan ditangani sejak dini, maka kemungkinan sembuh itu akan semakin tinggi. Nah, teman-teman bisa lihat pada data di samping, berdasarkan data jumlah penderita kanker prostat terbanyak di Provinsi Jawa Timur dengan estimasi jumlah absolut sebesar 5.698 dan total keseluruhan di seluruh Indonesia itu sebesar 25.012. Selanjutnya adalah apa saja faktor penyebab atau faktor yang akan mempengaruhi timbulnya kanker prostat. Yang pertama adalah usia. Nah, jarang terjadi pada usia di bawah 40 tahun, namun insidensi meningkat dengan cepat pada usia di atas 40 tahun. Yang kedua adalah ras. Yang ketiga adalah diet dan gaya hidup atau pola hidup yang kurang baik. Yang keempat, sejarah atau riwayat keluarga. Yang kelima adalah mutasi genetik. Nah, salah satu gen yang dicurigai penyebab kanker prostat yaitu mutasi gen P53. Selanjutnya adalah bagaimana klasifikasi dari kanker prostat. Yang pertama yaitu stadium A, yaitu adanya benjolan dalam kelenjar prostat yang tidak dapat diraba pada pemeriksaan fisik dan biasanya ditemukan secara tidak sengaja setelah pembedahan prostat karena penyakit lain. Yang kedua adalah stadium B, benjolan atau tumor pada prostat yang sudah dapat diketahui secara diraba atau secara pemeriksaan fisik atau dengan tes prostat spesifik antigen atau PSA. Yang ketiga adalah stadium C. Nah, tumor ini telah menyebar keluar dari kapsul prostat tetapi masih belum terlalu parah dan belum sampai menyebar ke kelenjar getah bening. Yang keempat adalah stadium D. Nah, pada stadium ini, kanker sudah sangat berbahaya karena kanker prostat sudah menyebar atau metastase ke kelenjar getah bening, regional maupun bagian tubuh lainnya seperti tulang, paru, dan sebagainya. Kanker prostat stadium awal hampir selalu muncul tanpa adanya gejala. Kecurigaan akan meningkat dengan adanya gejala lain seperti nyeri tulang, fraktur patologis, ataupun
penekanan sumsum tulang. Untuk itu dianjurkan pemeriksaan PSA usia 50 tahun, sedangkan yang mempunyai riwayat keluarga dianjurkan untuk pemeriksaan PSA lebih awal yaitu 40 tahun. Gejala lain yang dapat mengidentifikasi seseorang terkena penyakit kanker prostat yaitu setelah buang air kecil biasanya air kemih masih menetes, terasa nyeri saat berkemih, nyeri setelah ejakulasi, nyeri punggung bagian bawah, nyeri ketika buang air besar, sering buang air kecil di malam hari, sering buang air kecil, nyeri tulang, air kencing mengandung darah, nyeri pada perut, dan juga penurunan berat badan. Ada pepatah bilang bahwa lebih baik mencegah daripada mengobati. Karena itu bagaimana cara kita untuk mencegah penyakit kanker prostat? Yaitu yang pertama adalah pengaturan makanan sehat, yaitu dengan memperbanyak konsumsi buah dan sayur. Nah, kita harus memperbanyak konsumsi buah dan sayur, terutama buah dan sayur yang berwarna merah, karena itu dapat meningkatkan ketahanan dari tubuh kita. Yang kedua adalah rajin berolahraga. Nah, ketika kita memiliki terlalu banyak lemak dalam tubuh, terutama bagian tengah tubuh, itu akan meningkatkan risiko mengalami kanker prostat. Karena itu dengan kita berolahraga secara teratur, itu dapat membantu kita untuk menjaga berat badan, massa otot, dan juga dapat mengurangi lemak yang menumpuk, serta menjaga metabolisme dari tubuh. Selanjutnya cara pencegahan yang ketiga yaitu harus rajin check up ke dokter. Kita harus menanyakan kepada dokter seberapa berisiko dapat mengalami kanker prostat, terutama bagi yang laki-laki. Segera beritahu dokter jika kita mengalami gejala seperti rasa tidak nyaman pada panggul atau area dubur, sulit buang air kecil, atau terdapat darah pada urin atau air mani. Selanjutnya adalah bagaimana upaya pengendalian dari kanker prostat. Yang pertama adalah terapi bedah. Itu berupa prostatektomi radikal atau prostatektomi total. Yang kedua adalah terapi radiologis. Yang ketiga adalah krioterapi. Yang keempat adalah ocidektomi. Yang kelima adalah terapi hormonal, yaitu anti-androgen kemoterapi. Yang keenam yaitu pengobatan herbal ataupun pengobatan alternatif. Kanker prostat stadium awal itu hampir selalu muncul tanpa gejala. Karena itu sebagai seorang laki-laki itu harus memperhatikan, peduli, dan peka terhadap kesehatannya sendiri. Karena penyakit ini dapat datang kapan saja tanpa mengenal siapa, kapan, dan di mana. Karena itu hal yang bisa dilakukan sejak dini sebelum timbulnya masalah kesehatan yaitu dengan melakukan pola hidup yang bersih dan sehat, dan juga selalu rutin memeriksakan kesehatannya. Sekian materi yang bisa saya bagikan kepada teman-teman semua. Mohon maaf jika terdapat kesalahan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.